Cuma memang yang agak aneh menurut gua, ya, ini nitpicking lah, cerewet lah gua, yaitu ada di total level volume. Oke, soundbar baru, tapi gede banget. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita bakal unboxing soundbar buat family room gua yang baru setengah jadi ini. Yes, jadi sebelumnya ruangan ini tuh nggak ada, tapi sekarang gue bikin buat kumpul keluarga, dan nanti gue pengen share ke kalian juga nanti ini isiannya apa aja. Jadi ya udah, kita bakal unboxing. Ini ada soundbar JBL Bar 1000 Mark II ya. Jadi ini adalah soundbar terbaru dari JBL, baru aja dirilis, dan pas banget gue lagi nyari soundbar memang buat home theater setup. Jadi kita bakal pasang ini buat home theater di sini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, sebelum kita mulai unboxing soundbarnya, mungkin gue jelasin sedikit dulu aja, share si family room ini tuh isinya apa aja, mana tahu bisa jadi referensi kan. Oke, yang pertama dari sofa dulu aja. Nah, ini sofa namanya Togo Sofa, jadi kayak sofa-sofa Korea gitu ya, yang lumayan terkenal desainnya. Tapi ini buatan lokal dari Antique Meuble, yang Antique Meuble sendiri udah reputasinya bagus banget ya kalau bikin-bikin kayak gini. Ini yang single seater, ada beberapa, ada yang gede-gede juga, tapi single seater sendiri kalau buat duduk orang dewasa sama anak sih masih oke, masih cukup. Kalau gue biasa duduk sama anak buat nonton gitu. Ini juga pilihan kulitnya macam-macam, dan so far udah pakai berapa bulan, bagus. Harganya aja yang lumayan, 2 jutaan ya kalau nggak salah untuk ukuran yang kayak gini. Jadi not bad lah, masih enak juga, nyaman, bisa sambil tidur-tiduran gitu. Oke, lanjut ke bagian lemari yang nanti bakal kita taruh soundbar. Ini juga cukup unik, dan ini juga dari brand lokal, namanya Modulock ya. Jadi dia kayak modular, karena bisa desain ukurannya sama, kayak bisa digabung. Kayak ini sebenarnya aslinya satu lemari, tapi bisa digabung jadi 2 lemari juga. Terus ini papannya juga dia bisa di custom gitu ya warnanya ya. Bukan di custom sih, ini kayak 2 warna gitu. Jadi dia bagian bawahnya itu warna kayak krem ya, bisa dibolak-balik lah istilahnya. Atasnya yang warna merah gitu. Jadi kalau kalian bosen tinggal dibalik aja papannya gitu kan, simple. Cuma memang pemasangannya semua sendiri dan lumayan gempor masangnya. Kalian mesti pakai palu. Jadi kalau kalian mau beli Modulock, gue rekomendasi sekalian sama palunya aja. Karena kemarin gue juga, dia kan ada jual palu yang karet. Cuma gue pilih nggak usah, karena gue juga ada palu yang karet tapi rada kecil. Dan ternyata susah banget masangnya pakai palu yang kecil plastik itu, harus karet yang tebel ya, biar ngemukulnya kuat. Kalau nggak kayak gini nih, ada kayak sisaan space kecil ya, jadi dia tuh kayak disambung-sambung gitu guys, besi-besinya. Lumayan challenging, tapi hasil akhirnya menurut gua bagus banget lemarinya. Dan nanti kita bakal taruh soundbarnya di sini nih, di bagian atas. Nah, inilah salah satu alasan gue pilih soundbar juga, karena space gua ini kan nggak terlalu gede, dan Nyonya itu tidak suka kalau tiba-tiba ada speaker gede di samping-samping. Makanya gue pilih yang minimalis, yang discreet ya, yang tidak terlihat gitu kan, kayak nyatu dengan pakai soundbar. Lanjut, di bagian sampingnya ini ada air purifier-nya Dreamy ya, yang waktu itu kita pernah bahas juga. Sekarang gue taruh di ruangan ini lebih pas karena space-nya nggak terlalu gede, dan dia juga sekaligus jadi air purifier. Agak pricey, tapi memang unik banget bentuknya ini kan ya, kayak barang luar angkasa gitu. Sisanya di belakang agak berantakan, tapi di sini ada vinyl player dari, ini punya istri gua sih sebenarnya, dan sekarang agak kurang terpakai ya, vinyl player, vinyl. Ini teman-teman ada yang rekomendasi speaker yang bagus. Ini dari Hone, ada yang lama-lama, ada Bruno Mars juga. Lanjut, tempat taruh vakum ya, ada vakum Dreamy lagi, wet and dry, sama ada vakum Dyson untuk yang kering-kering. Kalau kita lihat ke atas, nah di sini ada si proyektor screen-nya dari Ona. Sebenarnya ini bukan buat proyektor banget, tapi bisa dipakai karena dia putih kan. Ini motorized juga. Gua kendaliinnya bisa pakai HP atau bisa pakai tombol. Gua bisa program ini, kita tinggal tekan misalnya gua kalau nggak salah yang 3 nih, kita tahan. Tuh. Oke, jadi kurang lebih segini. Ini lebar maksimalnya lebar 2 meter. Jadi kalau kalian pengen pesen yang Ona ini, dia lebarnya maksimalnya segini. Sebenarnya gue bisa mentokin sampai ujung, tapi Ona nggak punya ukurannya, jadi sementara ya it's okay, I think ya.
Dan untuk proyektornya sendiri, misalnya di atas ada proyektor temporary yang bisa dibilang gue lagi nabung untuk upgrade juga nanti mungkin di konten berikutnya. Ini dari OneBo, kita pernah review juga ya, Daniel pernah review ini. Dan ini proyektor menarik karena dia baru aja dapet software update yang mana HDMI-nya sekarang itu bisa jadi HDMI ARC, Audio Return Channel, yang mana jadi bisa connect ke soundbar untuk audionya. Yang mana that's why gue pilih soundbar. Cuma rata-rata sekarang proyektor-proyektor yang proper itu udah bisa HDMI ARC juga, sama kayak TV lah istilahnya kayak gitu. Dan ini gue tarik satu kabel ya, kabel HDMI dari sini pakai kabel yang ukurannya 15 meter ke, udah kelihatan dikit tuh ya, terus turun kabelnya dan terakhirnya berakhir di sini nih yang kecolok ke si Apple TV-nya. Nah nanti ini kita bakal colok ke soundbar, dan dari soundbar nanti kita baru cabangin ke Apple TV, dan ini docknya Nintendo Switch. Oke, berarti sekarang kita unboxing soundbarnya. So, ini dia untuk soundbarnya ya, JBL Bar 1000 Mark II. Dan kalau kalian lihat, ini bentuk soundbarnya ya, ada yang menarik di sini. Dimana bagian ujung-ujungnya ini tuh bisa dicopot. Nah ini juga jadi salah satu alasan kenapa gua pilih soundbar ini. Karena biasanya kalau kalian pengen punya soundbar atau sistem yang istilahnya itu 7.1 atau yang Dolby Atmos, biasanya kan dia ada speaker di belakang. Nah biasanya rear speaker itu butuh dicolokin ke listrik lagi. Nah kalau di JBL Bar ini itu udah nggak perlu, karena di ujung speakernya ini adalah speaker surround-nya, speaker belakangnya yang mana dia udah ada baterai di dalamnya. Jadi kalian tinggal copot aja dari soundbar full-nya, itu kalian taruh di belakang kalian dan dia akan jadi channel belakangnya. Sedangkan kalau kalian nggak pakai, tinggal dibalikin lagi untuk dicas. Nah baterainya katanya bisa sampai 10 jam, tapi nanti kita akan uji coba pastinya. Itu dia untuk bentuknya. Nah untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat di sini ya, dia udah compatible Dolby Atmos pastinya, karena ini kalau nggak salah 7.1.4 ya kalau gua nggak salah channelnya. Terus di TSX, multi-beam audio, Dolby Vision, Bluetooth, Google Home, Apple AirPlay, semua bisa. So, secara fitur udah pasti lengkap banget. Tinggal kita lihat nih ya, kayak gimana suaranya, sama barangnya, sama semuanya. Satu buka, bentuk boxnya aja unik banget ya. Karena emang ada subwoofernya nih. Nah, subwoofernya. Buset, gede juga. Ada, kayaknya ada penutupnya ya ini ya. Nah, ini nih ya, kayaknya si rear-nya. Nah, ini dia, guys. Nah, soundbar-nya sebenarnya nggak terlalu gede sih ya, karena memang belum dipasangin si rear-nya. Jadi nanti kita lihat total panjangnya setelah dipasang kayak gimana. Tapi at least semua yang di dalam box sudah kita keluarin, kita rapi-rapi sebentar. Oke, langsung aja kita buka secara cepat. 1, 2. Nah, ini dia. Buset dah, banyak banget guys box yang mesti dibuka karena aksesorisnya super duper lengkap. Jadi kalau kalian tadi buka, di dalam boxnya aja kabelnya ini dikasih ada total 6. Ya, ini 2, ada 4 lagi di sini. Tapi yang kita bakal pakai sih kayaknya cuma 2 karena sisanya kan kita bisa cas lewat si soundbarnya. Kita juga dapat si mounting, wall mount ya, untuk kalau kalian mau pasang ini di dinding, udah dapat include di dalam boxnya. Biasa ada satu brand soundbar yang kita harus beli terpisah dan stand-nya mahal banget. Terus ini untuk penutup-penutupnya nih ya. Jadi kalau kalian just in case misalnya pengen permanennya terpisah gitu kan, kita bisa tutup soundbarnya pakai ini. Jadi dikasih cover ya ujung-ujungnya gitu. Plus buat si rear surround-nya juga kita dikasih nih si dudukan ininya. Jadi cara pasangnya simple banget, tinggal ditempel aja nih. Ada magnetnya gitu dia. Tuh, biar bentuknya proper. Tapi kalau kalian tidak pakai ini, ya ini dibalikin di ujungnya. Ini ada tulisan juga left and right ya, jadi kalian jangan sampai kebalik mana kiri mana kanan. Nah untuk surround-nya sendiri dia itu ada port USB Type-C sama mountingnya ya, kayak quarter thread gitu buat dia dipasang, sama ini buat ngecas si port USB Type-C-nya. Tapi bisa juga dicas, tadi gue bilang ya, ditaruh di soundbar karena udah ada si pin
emasnya ini ya. Jadi kalau ditaruh di soundbar dia akan otomatis ngecas juga. Sip, sisanya soundbar, kabel HDMI, dapat remote ya, remote JBL. Ini pertama kali gua ngelihat remote JBL, dapat baterainya juga. Ada aksesoris-aksesoris kecil yang gua nggak berani buka dulu ya, takutnya nanti hilang karena gua nggak ada plastik buat nyimpen. Tapi mungkin nanti kalau kita testing perlu, baru kita buka. Quick start guide ya, yada. Ada fitur Roon is the music player app with 4 music fanatics dapat free 60-day trial. Itu ini punyanya JBL kayak Tidal, KKBox, internet radio ya. Jadi bisa masukin ke sini. Dan terakhir yang paling bagong, subwoofernya ya. Kalau JBL kayaknya it's all about bass. Pasti bassnya bakalan nampol, gila ini gede banget sih. Ini output belakangnya. Ini belakangnya sih sebenarnya. Jadi ini bukan ngadep ke kita ya guys. Ini justru dipakai sebenarnya ngadepnya ke dinding biar dia menggemparkan si dindingnya biar getarannya kerasa gitu. Oke, itu cuma dicolok doang karena ini wireless juga ya. Ini nggak perlu terhubung ke soundbarnya, dia akan terhubung lewat koneksi wireless. Jadi kita cukup colok power aja, nanti dia terhubung semua, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita coba instalasi aja langsung ya. Good job, buddy. Your wide is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest. Here we go. Gue udah pakai soundbar JBL Bar 1000 Mark II selama kurang lebih seminggu. Jadi langsung aja gue pengen mulai bahas yang pertama yang paling noticeable soal dimensinya. Ya, jadi kalau panjangnya total ini sekitar 120 cm, yang mana sebenarnya mirip sama soundbar Samsung Q990D yang gue pakai di living room. Gue share, gue taruh linknya di atas kalau kalian belum cek ya. Tapi sebenarnya fitur paling menarik ya pastinya soundbar ini tuh di rear surround-nya yang mana bisa dicopot, dan ini bikin ukurannya sebenarnya tuh sekitar 82 cm aja. Jadi cukup compact. Terus ini juga disediain ya penutup-penutupnya, jadi sampai ke rear surround speakernya bisa ditutup biar lebih rapi. Dan kalau emang pengen dicabut secara permanen, kita tuh bisa ngecas si rear speakernya tadi secara terpisah via USB Type-C, karena si rear surroundnya ini dia pakai baterai ya, yang mana klaimnya bertahan 10 jam. Jadi seharusnya buat movie ya aman-aman aja sih ya. Dan gak lupa untuk subwoofernya juga ini RMS outputnya, kalau gua cek di 480 watt, yang mana emang kenceng, dan itu setara sama output soundbarnya yang juga totalnya jadi 960 watt, hampir mencapai 1000 watt sesuai sama angka soundbarnya. Dan ini juga naik dari versi sebelumnya yang Mark I itu cuma 880 watt. Nah, secara channel sendiri soundbar ini tuh konfigurasinya 7.1.4 yang mana kompatibel sama tadi Dolby Atmos sama DTS:X ya. Dan satu yang mesti dicatat juga adalah device yang kalian pakai itu mesti support Dolby Atmos, yang mana kebetulan proyektor gua ini tuh belum support. Untungnya soundbar ini itu juga punya HDMI input. Jadi kita bisa nyolokin device untuk video input ke soundbarnya terus ditampilin lewat proyektor, misalnya PC, PS, atau set-top box. Dan in this case gua colokin ada Nintendo Switch Dock dan juga ada Apple TV. Yang mana si Apple TV-nya support sama Dolby Atmos. Jadi gue bisa tetap muterin konten Dolby Atmos karena processingnya langsung di soundbarnya, bukan di proyektornya atau misalnya di skenario sehari-hari di TV. Jadi kalau kalian colokin soundbarnya ke TV, kita nggak ngandelin TV-nya, kita ngandelin si soundbarnya yang mana processingnya udah bagus. Dan kalau muterin Dolby Atmos sendiri atau format audio lain, dia akan ada display di depan soundbarnya yang nunjukin format audio yang lagi diputer, atau kalau kita misalnya atur-atur volume nih. Next, yang kemarin gue lakuin
setelah terpasang, pastinya yang pertama pairing ke aplikasi, dia pakai namanya JBL One. Dan di situ dia langsung ada software update ya, yang lumayan nunggu sekitar mungkin 10-15 menit, dan kelar update, kita bisa cek ini fitur-fitur dan settingan-settingan yang bisa dilakuin buat si JBL Bar 1000 Mark II ini. So, secara fitur memang soundbar ini tuh tergolong banyak banget ya. Kalau kita cek tadi di boxnya ada multi beam 3.0 yang mana memang itu bisa mengkalibrate suara biar soundstage-nya lebih lebar, lebih imersif ala-ala kayak di bioskop ya. Pure Voice 2.0 untuk dialog yang lebih clear, dan gue selalu aktifin ya mode dialog clear-nya biar dengerin dialog terutama bahasa Inggris itu lebih jelas ya, nggak bisa bahasa Inggris. EQ juga gue atur-atur ya sesuai selera, dan kalau kalian pengen nggak terlalu berisik ada mode night listening yang mana dia tuh muterin suara cuma di speaker surround-nya aja yang detachable tadi ya, dan nge-mute suara di soundbar dan subwoofernya. Nah yang unik juga ada fitur namanya broadcasting, di mana si detachable rear speaker tadi kita bisa copot, terus kita misalnya mau ke dapur sambil masak atau mau ke WC ya, sambil buat dengerin audio yang lagi diputar di TV. Just in case misalnya lagi nonton bola atau nonton balap F1, jadi kita bisa tetap dengerin komentarinya gitu kan, dan biar kita nggak miss sama actionnya juga gitu. Soundbar dan speaker ini juga punya fitur Bluetooth, jadi kalau kalian pengen pakai sebagai dedicated Bluetooth speaker itu juga bisa. Oke, dari tadi udah babi bu soal fitur, gimana sama kualitas suaranya. Jujur, so far gue ngerasa happy banget ya. Upgrade yang signifikan langit dan bumi daripada speaker proyektor bawaan gue ya. Maklum ya, speakernya speaker budget. Tapi untungnya ada HDMI ARC yang bisa nyambung ke soundbarnya. Jadi aman, kita bisa sambungin ya. Sama kayak di TV, kalau TV ada ARC itu bisa disambungin ke soundbar. Dan yang berkesan banget adalah bassnya yang sangat nampol dari subwoofernya yang memang lumayan gede nih ya. Dan JBL emang khasnya bassnya yang bulat dan nampol gitu kan. Dan yang paling utama pasti soundbarnya yang mana kita bisa detach si surround speakernya. Jadi tinggal ditaruh di mana aja, koneksinya seamless ya, nggak ada delay-delay, dan kita nggak perlu kabel-kabel colok-colok listrik lagi. Nah awalnya gue tuh bingung sebenarnya posisinya si speakernya itu sendiri enaknya gimana gitu, dan gue coba di posisi vertikal, gue coba di horizontal, gue coba, dan yang bener adalah posisi horizontal yang gue rekomen karena memang posisi driver speakernya yang mana dia ada yang ke atas sama ada yang ke depan ya. Jadi jangan di vertikalin yang mana speakernya jadi kayak nabrak satu sama lain gitu. Jadi nembak suaranya yang bener ya ditidurin kayak posisi soundbarnya aja. Nah kalau kalian pengen simple sebenarnya bisa di mounting, ada baut ya 1/4 inch yang bisa dikaitin kayak mungkin kayak di tripod kayak gitu kalau kalian nggak ada meja di belakang kayak gua akhirnya kayak pengen beli semacam mungkin ambalan yang tempel gitu, just in case kalau gua mounting gua bisa taruh di situ, yang kiri gua taruh di tangga gitu. Nah, overall user experience-nya menurut gue juga simple, terutama karena layarnya tadi ya. Kita bisa setting-setting pakai remote-nya ini ya, just in case kita males buka-buka setting di HP. Kita bisa atur untuk level bass-nya, kita bisa atur level rear surround-nya, kita bisa macam-macam. Kita bisa atur di sini lumayan lengkap dan cukup simple juga sih ya. Dan ini juga bisa kalibrasi. Nih, di paling kanan bawah ada tombol calibrate. Jadi kita bisa ngukur ruangan, terutama kalau kita lagi taruh posisi rear speaker-nya di posisi yang beda, dia bisa kalibrasi ruangannya. Cuma memang yang agak aneh menurut gua ya, ini nitpicking lah, cerewet lah gua, yaitu ada di total level volume di soundbarnya, yang mana max-nya itu ada di 32. Gua nggak tahu kenapa JBL pakai angka 32, mungkin itu menurut dia angka hoki. Tapi ya emang agak aneh aja kenapa 32 gitu ya, kenapa nggak 10 atau 50 atau 25 gitu kan yang berkelipatan 100 gitu kan. Tapi ya balik lagi, ini cuma guanya aja yang cerewet dan ya agak aneh juga gitu, 32. Mungkin kalau kalian ada yang tahu sejarahnya mungkin bisa ditulis di bawah kenapa JBL pilih angka 32. Sisanya dari segi fitur sih kayak AirPlay ya, Apple AirPlay itu compatible, jadi kalian bisa streaming dari Apple device kalian ya, buat diputar di sini, mau itu video, mau itu audio. Terus kita bisa gabung juga sama AirPlay speaker lainnya di rumah, jadi kayak multi-room system kayak gitu ya. Terus Spotify Connect juga bisa, Google Chromecast, dan kalau yang nggak mau ribet connect Wi-Fi sebenarnya juga bisa, itu bisa pakai Bluetooth yang gue bilang tadi. Tapi ya kalau kalian nggak connect ke Wi-Fi, kalian nggak bisa akses fitur-fitur di aplikasinya tadi. Cuma bisa lewat remote ya tadi aja. So ya, situ dia guys untuk JBL Bar 1000 Mark II. JBL Bar 1000 Mark II, yang mana bisa gue rekomen kalau kalian pengen upgrade kualitas suara tapi nggak pakai ribet mesti colok-colok kabel ya. Kayak cuma ini satu-satunya ya, tinggal detach aja jadi surround speaker yang compatible Dolby Atmos.
Yang penting jangan lupa dibalikin lagi aja buat ngecas ya. Fitur-fiturnya tadi lengkap ya, aplikasinya juga simple banget, mudah dipelajarin, dan yang paling penting ya kalau udah simple gini ya pastinya WAF-nya atau Wife Acceptance Factor itu juga pastinya di-approve. Yes, kayak gua. Dan buat harganya sendiri, nah JBL 1000 Mark II ini ya dijual di harga 13.999 juta rupiah. Yes, ini tuh sebenarnya versi Mark II yang sebenarnya ada alternatifnya kalau kalian pengen yang Mark I yang sekarang harganya udah lebih terjangkau ya, lebih murah, dan itu masih banyak juga dijual di pasaran dengan fitur yang bisa dibilang mirip-mirip, cuma memang powernya aja yang agak kurang. Tapi buat gue sih dengan ukuran ruangan yang compact itu bakalan oke-oke aja. Tapi kalau kalian pengen yang lebih maksimal, lebih gede dengan fitur yang lebih mantap ya, ada juga JBL Bar 1300. Itu channelnya 11.1.4 yang mana outputnya sampai 1200 watt. Cocok juga buat ruangan yang lebih gede ya. Nah buat gue sendiri sih yang versi 1000 Mark II ini udah sweet spot banget, ready buat nobar bareng keluarga ya di libur akhir tahun ini. Oke, thank you semua yang udah nonton. Segitu aja videonya, dan kalau video ini bermanfaat boleh dibantu kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga kalau ada yang mau ditanyain silahkan diskusi langsung di kolom comment section di bawah. Boleh subscribe ke Best Indra YouTube channel, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.